Om Swastiastu, nama saya Nyoman Ayu Pramitasari dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini mau presentasi tentang moksa. Pengertian moksa. Moksa merupakan bagian kelima dari Pancasrada dalam ajaran agama Hindu, yang juga merupakan tujuan hidup tertinggi agama Hindu. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta dari kata muk yang artinya membebaskan atau melepaskan. Dengan demikian, moksa berarti kelepasan dan kebebasan, yang merupakan bebas dari pengaruh karma dan purnabhawa. Moksa bersifat nirguna. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menjelaskan bagaimana sesungguhnya alam moksa itu. Alam moksa hanya dapat dirasakan oleh orang yang dapat mencapainya. Yang dimaksud kebebasan dalam ajaran moksa adalah terlepasnya atma dari ikatan maya, sehingga dapat menyatu dengan Brahman. 2. Tingkatan moksa. Tingkatan moksa dapat dibedakan menjadi 3, yakni jiwa mukti, widiha mukti, dan purna mukti. Adapun maksud dari ketiganya yang sebagai berikut. Jiwa mukti yang artinya moksa yang diperoleh semasa masih hidup, di mana atman manusia tidak terpengaruh oleh gejolak indria dan maya. Moksa ini dapat disamakan dengan sarupya dan samapya. Widya mukti yang artinya moksa yang dicapai oleh manusia semasa hidupnya, di mana atma telah meninggalkan badan wagdaknya, tetapi rohnya bersangkutan masih terkena pengaruh maya yang tipis. Moksa pada tingkatan ini, atma dinyatakan setara dengan Brahman tetapi belum menyatu dengannya. Hal ini dikibatkan masih ada pengaruh maya. Moksa widya mukti dapat disejarkan dengan salokya. Purna mukti yaitu moksa yang paling sempurna, di mana atma manusia sudah bisa bersatu dengan Brahman. Moksa ini dapat diperoleh setelah meninggal. Istilah purna mukti sejajar dengan sayujya. Moksa dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu samapya, sarupya, salokya, dan sayujya. Dan penjelasannya sebagai berikut. Samapya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi dan para maharsi. Beliau dapat melakukan yoga samadhi telah dapat melepaskan unsur-unsur maya, sehingga beliau dapat mendengarkan wahyu Tuhan. Dalam keadaan sedemikian itu, Atman berada sangat dekat dengan Tuhan. Setelah beliau selesai melakukan samadhi, maka keadaan beliau kembali sebagai biasa, di mana emosi, pikiran, dan organ jasmaninya aktif kembali. 2. Sarupya artinya suatu kebebasan yang dapat oleh seseorang di dunia ini karena kelahirannya, di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan, seperti halnya Resi Rama dan Buddha dan Sri Krishna. Walaupun Atman telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun ia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ketiga, salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi kesadaran beliau. Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. 4. Sayujya adalah suatu tingkatan kebebasan yang tinggi, di mana Atman telah bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa. Dalam keadaan seperti inilah, sebutan Brahma Atman Akyam yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Ketiga, jalan menuju moksa. Di dalam ajaran kerohanian Hindu terdapat jalan untuk mencapai kesempurnaan moksa dengan menghubungkan diri dan memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widiwasa. Cara-cara atau jalan yang demikian itu telah terbiasa disebut dengan nama catur marga atau yoga, yaitu 1. Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman dengan berlandaskan atas dasar cinta kasih yang mendalam kepada ide Sang Yang Widiwasa.
Kata bakti berarti hormat, taat, sujud, menyembah, persembahan, dan kasih. Kedua, karma marga yoga. Karma yoga adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan atau kebajikan tanpa pamrih. Hal yang utama dari karma yoga ialah melepaskan semua hasil dari segala perbuatan. Ketiga, jenana marga yoga. Jenana artinya kebijaksanaan filsafat. Yoga berasal dari kata urat kata yuj yang artinya menghubungkan diri. Jadi jenana yoga artinya mempersatukan jiwa man dan para atman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu, pengetahuan, dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Raja Marga Yoga. Raja Yoga adalah suatu jalan mistik untuk mencapai kelepasan atau moksa. Melalui Raja Marga Yoga, seseorang akan cepat mencapai moksa, tetapi tantangan yang dihadapinya pun lebih berat. Orang yang mencapai moksa dengan jalan ini diwajibkan mempunyai seseorang guru kerohanian yang sempurna untuk dapat menuntun dirinya ke arah jalan tersebut. Terima kasih.